Desa inklusif ini kegiatan kita sudah menyelenggarakan di tahun 2021 lalu, di mana ada 8 desa yang kita undang sebagai peserta BIMTEK Desa Inklusif. Desa dalam membangun ekosistem pembangunan desa yang inklusif. Melalui pengembangan pusat pembelajaran masyarakat desa akan dapat mendorong terlibatnya masyarakat untuk mendukung dan berkolaborasi dalam pembangunan desa dan berdampak pada terbangunnya kerjasama antar desa dalam mengembangkan berbagai kegiatan sebagai sarana pembelajaran yang memberikan sumbangsi positif bagi pembangunan desa. Pada kegiatan pengembangan pusat pembelajaran masyarakat desa ini, kami mengingatkan pentingnya desa untuk terus dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing melalui upaya-upaya dan agenda-agenda pembangunan desa yang mensejahterakan dan memandirikan warga masyarakat desa. Dan kami juga sangat berharap 4 lokus desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa benar-benar dapat menunjukkan praktek baik pelaksanaan desa inklusif sehingga kedepannya akan dapat diketok tularkan untuk desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Gianyar. Kalau kami kerjasama dengan desa lain, kedepannya bagaimana cara kami untuk mengolahnya? Kami di desa ini kiranya sudah melaksanakan, tapi hanya belum mengerti, memahami apa kira-kira yang bisa masyarakat yang memiliki atau menemukan inovasi-inovasi. Desa yang punya mata air dan airnya diminum warga. wajah kantor yang akan menampilkan wajah buruk. Wajah buruknya karena nanti dari mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menginspirasi apa kira-kira dari buruk orang lain kita lihat untuk menjadi kebaikan di tingkat desa kita sendiri. Sebenarnya bahasa inklusif kita kita pahami dan kita laksanakan sehari-hari di desa, tapi kita mendefinisikan itu belum kita bisa gitu. Tapi inklusif adalah bagaimana kita meneruskan program desa bersifat partisipatif yang dilaksanakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya juga kita berlaku secara terbuka kepada masyarakat. Kita membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, utamanya masyarakat yang marginal. Terima kasih. Makanya sekarang berbicara di saat diberikan ruang-ruang bicara. Inklusif pada jalan kebudayaan bisa dilakukan lewat kesenian atau enggak di bidang kebudayaan keagamaan. Cara dengan kebudayaan. Lalu kita menyimak kata kebudayaan itu Pak. Kebudayaan maksudnya. Di sini dalam hal ini sebenarnya dia tidak begitu paham tentang
yang bisa digali, yang bisa dicontoh oleh desa-desa lain. Terima kasih atas yang diberikan. Mungkin saya akan menyampaikan saran atau pendapat ya. Seperti yang dibicarakan oleh Pak Johan tadi tentang kader, karena masing-masing kader kita di desa kan banyak ya, kader posyandu, PAUD, lansia, PKB, dan yang lain. Masuk sekarang ada kader kejiwaan. Selama ini kita ikut kader, ya masuk, kamu jadi kader ini, Anda jadi kader ini, tapi kita nggak ada pelatihan. Jadi menurut saya, saran saya, bagaimana kalau kita adakan sosialisasi atau pelatihan dari masing-masing kader itu, baik dari posyandu, PAUD. Nah, namun di desa Suat ada tenaga kerja wanita. Itu di sana dia sekelompok pekerja wanita ini pada saat panen mereka lah yang mengerjakan panen tersebut, dalam artian dia ngetik. Apa sih namanya kalau bahasa Indonesia? Ya, tapi dengan dia masih manual dan masih di desa Simpadu ada beberapa, kita dari posyandu, terus pasti ikut di acara ini. Oke, nanti yang bagi untuk di daerah kader yang mohon desa sama Bu Desa yang bisa gabung nanti di desa Peta Kader, mendiskusikan nanti arahan diskusinya nanti kita sampaikan. Kemudian di SWAT yang minta Pak Gonggai biasa bersama Pak Wader sama Pak Wader ada di SWAT. Kemudian di Suminter yang mau Pastor Suwarnate dengan Paida, untuk sama-sama gabung di Suminter. Kemudian di Singapadu Bu Ayu sama Pak Nursia Pak Nursia nanti kajian sampah yang seperti apa dibuang, bukan sampah sembarang sampah ya. Ini sudah terjadi di beberapa desa, misalnya desa Sanding yang belum punya PT3R kerjasama dengan tetangga sebelah desa PDKJ gitu, sehingga dia di sana kerjasama. Itu sudah bisa menjawab ke sana nanti. Nah, intinya bahwa apa yang Bapak Ibu teman-teman tadi sudah ekspor ya pada saat materi tadi, tanya jawab tadi, penegasan dari Pak Dewo tadi, ya itu tolong dituangkan dalam beberapa diskusi gitu ya, diskusi sehingga nanti menjadi rencana tindak lanjut berikutnya. Oke. Informasi realisasi belanja desa disabel. Oleh masyarakat ini kadang-kadang kalau ini kedatangannya sedikit tidak akan di desa sebenarnya. Sampai didikat ini, memang permasalahannya harus didampingi oleh keluarga ini. Mereka itu biasanya jarang mendapat atau menerima bantuan. Nah, untuk pembahasan itu kedepannya mungkin bisa diangkatkan dari desa. Yang nomor 4, penyampaian informasi realisasi belanja desa. Dari ketiga kelompok tersebut, penyampaian informasinya media yang digunakan papan informasi atau baliho. Outputnya informasi kegiatan dan anggaran. Jumlahnya tidak ada. Tempatnya di ruang publik desa. Waktunya per semester. Biasanya 6 bulan ya. Setahun 2 kali. lansia itu sekitar
Dan kebiasaan ini dilaksanakan 2 tahun sekali atau situasi normal tergantung anggaran dan sumber dananya BLT. Itu kira-kira teman-teman dari pagi kita memfasilitasi dengan Pak Dewo, Pak Dewo ada banyak hal yang kurang berkenan, yang kurang Pak Ibu semuanya, Titian bersama dengan Pak Dewo menampung yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bertransaksi, di mana nantinya saya bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan hari ini ke desa ataupun ke masyarakat, gitu, terutama di desa Suar ini. Itu aja sih saya cukup, terima kasih. Sudah dapat pemahaman tentang desa inklusi itu sudah sedikit terbuka. Sedangkan pesannya Diadakan lagi. Sedangkan pesan-pesannya untuk kedepannya desa Petak Gajah siap untuk menjadi tuan rumah lagi. Kesan dan pesan yang dia dapatkan selama dia mengikuti pelatihan ini adalah dia lebih tahu dan memahami apa itu desa inklusi, dan juga dia dapat mengetahui dan berkenalan dengan beberapa kepala desa, khususnya Bapak Bekel, semuanya kader-kader dan semua rekan-rekan yang ada di sini sangat berkesan sekali, di mana sepanjang perjalanan tadi menuju desa Petak Gajah ini yang sangat berkesan dengan alamnya yang sangat indah dan menakjubkan sekali. Juga yang dapatkan untuk hari ini, terutama di desa Petak ini, dan yang sangat berterima kasih dan hadiran ini ya, pembelajaran masalah desa kita ya, khususnya untuk kegiatan ini ya, itu sudah banyak sekali memberikan pembekalan di desa ini, bagaimana narasumber yang kami ada di desa. Tentu pembangunan itu lebih jauhnya adalah dengan semangat berkoordinasi secara terus-menerus. Tanpa kita melakukan koordinasi, rasa bijaksana tidak akan bisa tercapai. Titian mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kementerian Desa. Seperti inilah desa Petak Gajah yang masih kental dengan nuansa adat. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini, Titian mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan setelah saling memahami nilai-nilai inklusi, kita bisa berbagi. Terlebih kita bisa melakukan kerjasama antar desa demi kesejahteraan masyarakat kita bersama. Menawi jika yang bisa disampaikan, desa inklusi Gianyar